Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Fadila, NPM 22082606192 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping dengan judul hipertensi emergensi. Nah, yang pertama untuk definisinya sendiri yaitu kondisi kenaikan tekanan darah yang sangat tinggi. Umumnya itu dia di atas 180/120 mmHg disertai dengan kerusakan organ target yang akut. Nah, untuk etiologinya sendiri dia ada yang primer ataupun yang sekunder. Nah, untuk etiologi yang primer, dia ini hipertensi kronis yang tidak terkontrol. Nah, sedangkan untuk etiologi yang sekunder yaitu penyakit ginjal kronis, preeklamsi ataupun eklamsi, terus penggunaan obat-obatan ataupun putus obat. Nah, selanjutnya untuk faktor risikonya, yang pertama dia ada riwayat hipertensi lama yang tidak terkontrol, yang kedua dia tidak patuh minum obat antihipertensi, yang ketiga dia usia, yang keempat dia kehamilan, yang kelima dia penyalahgunaan obat atau pengguna alkohol ataupun narkoba. Nah, selanjutnya untuk tanda dan gejalanya, yang pertama dia tergantung organ target yang terkena. Dia misalnya terkenanya itu dia pada neurologis, dia meliputi dia sakit kepala hebat ataupun penurunan kesadaran, kejang ataupun dapat terjadi dia stroke. Nah, selanjutnya untuk kardiovaskular, dia dapat menyebabkan dia nyeri dada, sesak napas, edema paru yang akut ataupun infark miokard. Selanjutnya untuk pada mata dia dapat terjadi retinopati hipertensif yang berat. Selanjutnya pada ginjal dia dapat menyebabkan gagal ginjal yang akut. Nah, selanjutnya untuk cara menegakkan diagnosa, yang pertama dia meliputi dari anamnesis, yaitu riwayat tekanan darah yang sangat tinggi ataupun gejala organ target serta riwayat penyakit sebelumnya dan penggunaan obat-obatan. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan fisik yaitu tekanan darahnya itu dia lebih dari 180/120 pada TTV-nya dia. Terus selanjutnya dia pemeriksaan fisik sistem organ target, yaitu dapat terjadi dia penurunan kesadaran, kejang, sesak ataupun pendarahan. Terus dapat dijumpai dia papil edem ataupun murmur. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang dia untuk menilai kerusakan organ target dan penyebab sekundernya. Dia ada meliputi laboratorium seperti pemeriksaan darah, fungsi ginjal dan lain-lain. Selanjutnya dapat dilakukan di pemeriksaan EKG, fototorak, MRI, USG ginjal dan lain-lain. Selanjutnya untuk patofisiologinya sendiri, yang pertama dia dimulai karena tekanan darah yang meningkat secara mendadak hingga menyebabkan dia terjadi vasospasme arteriola hingga dia menyebabkan kerusakan pada endotel. Nah, adanya kerusakan pada endotel ini jadi menyebabkan peningkatan permeabilitas dan deposit fibrin. Nah, sehingga menyebabkan nekrosis fibrinoid pada pembuluh darah kecil. Nah, adanya nekrosis ini menyebabkan iskemia pada organ target. Contohnya itu dia pada otak, jantung, ginjal ataupun pada retina, hingga dia menyebabkan manifestasi klinis dia berupa gagal jantung akut, stroke ataupun gagal ginjal. Baik, selanjutnya untuk tata laksananya dia meliputi ada tata laksana farmakologi dan non farmakologi. Nah, untuk tata laksana farmakologi, yang pertama prinsipnya itu dia turunkan tekanan darahnya itu dia secara bertahap. Dia yang pertama yaitu 1 jam pertama dia diturunkan kurang lebih 25% dari tekanan darah awal pasien datang. Yang kedua, di 2-6 jam dia capai tekanan darahnya itu dia di angka 160/100 sampai 110 mmHg. Nah, yang ketiga yaitu di 24-48 jam yaitu turunkan perlahan ke normal. Nah, untuk obat pilihan IV untuk menurunkan tekanan darahnya, yang pertama dia dapat diberikan nitroprusid IV, dosisnya itu dia 0,25 sampai 10. Terus dapat diberikan dia nicardipin IV 5 mg per jam, maksimal dosisnya itu dia 15 mg per jam. Terus dapat diberikan dia labetalol dia 20 mg IV dia selama 2 menit dia bolus. Terus dapat diberikan dia hidralazin, dia khususnya itu dia pada kehamilan ataupun pada pasien preeklamsia. Dia untuk dosisnya itu dia 5 sampai 10 mg IV secara bolus. Nah, untuk tata laksana non farmakologinya itu yang pertama dia bed rest, terus dia yang kedua ada monitoring ketat, terus yang ketiga dia ada pemberian oksigen bila terjadi hipoksemia ataupun distress napas, terus yang keempat dia edukasi pasien dan keluarga. Nah, selanjutnya untuk komplikasinya dia dapat terjadi stroke, terus yang kedua dia dapat terjadi infark miokard ataupun gagal jantung yang akut, terus dapat terjadi dia edema paru, terus dapat terjadi dia kebutaan mendadak seperti retinopati hipertensif yang berat. Selanjutnya untuk prognosisnya yaitu baik bila cepat terdiagnosis dan ditangani dengan terapi IV yang tepat serta kerusakan organ dapat dicegah ataupun dikendalikan. Prognosisnya itu dia menjadi buruk bila terdiagnosis terlambat ataupun tidak diobati. Mungkin sekian presentasi saya. Untuk referensi yang saya gunakan, yang pertama dia dari
Martinova Sari Panggabean 2023, hipertensi emergensi, Cermin Dunia Kedokteran 50 buka kurung 2 tutup kurung. Yang kedua dia dari Dwi Ismayanti, Dwi Endarti, dan Tita Rahmawati 2022, gambaran profil pengobatan terapi antihipertensi pada pasien krisis hipertensi di RSUP DR Sarjito Yogyakarta, majalah Farmaseutik 19 buka kurung 3 tutup kurung 172/179. Yang ketiga dari Setyoning-rum P dan Rukminingsih F 2022, diagnosis hipertensi emergensi di Intensive Care Unit ICU RSUP Tugurejo Semarang, Jurnal Klinik Farmasi and Pharmaceutical Science 1 buka kurung 1 tutup kurung 17/2025. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.